Sini-sini, ngobrol bareng Sipa Tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian. Lagi ngapain sih, Din? Ini lagi main Ludo. Ya Allah, game online lagi. Iya, tapi ini Opening dulu, jangan lupa. Oke. Hai Bogorian, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan prima dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Salam kenal semuanya, saya Cinta. Dan aku Andin. Selamat datang di Digital Dish, Dish, hidangan digital terbaik. Nah, Digital Dish ini hadir untuk Bogorian semua untuk memberikan berbagai macam informasi dan juga hiburan nih pastinya. Tapi tenang aja, Bogorian dengan santainya gitu ya, tinggal langsung menyantapnya via YouTube, tepatnya di channel kita yaitu di Sipa Tahunan Official. Makanya jangan lupa Bogorian untuk like dan juga subscribe channel kita dan nyalain notifikasi loncengnya. Betul. Biar dapat update dan keseruan dari kita. Kalau di episode perdana kemarin kita ngebahas sesuatu yang menginspirasi, kali ini kita bakal bahas hal-hal yang seru nih, Cien, tentang fun fact yang pastinya informatif di segmen Apaan Tuh. Nah, kalau di episode ini pastinya yang bikin Bogorian tuh jadi nostalgia sih, lebih tepatnya gitu ya. Kita bakal bahas permainan zaman dahulu. Yuk, tepuk tangannya. Nah, makanya nih di Indonesia ini kan memiliki keragaman budaya yang banyak ya. Jadi di setiap daerah itu adat dan budayanya itu beda-beda. Dan salah satunya hasil dari kebudayaan ini adalah permainan tradisional. Betul banget. Yang dulu tuh dimainin sama kita waktu masih kecil nggak sih? Sekarang Betul. mungkin agak jarang kali ya. Jadi gak sabar nih pengen bahas lebih banyak gitu ya. Bener sama. Menarik banget deh kalau misalkan kita nostalgia kayak gini. Tapi sebelum itu aku kepo banget nih sama kamu. Nah, coba Andin, kita kira-kira bisa gak sih nyebutin macam-macam permainan zaman dahulu tuh apa aja? Kalau yang aku mainin ya, dulu kita main kayak petak umpet, engklek, cingbaledok, terus congklak. Oh iya, dan betul, kayaknya betul, masih betul. banyak lagi sih permainan-permainan yang aku mainin, cuman agak-agak lupa dikit sih namanya. Jadi yang tadi Andin sebutin tuh sebenarnya baru sedikit banget di antara banyaknya banyaknya. permainan-permainan, apalagi kita kan luas sekali ya Indonesia dari Bener Sabang sampai banget. Merauke. Coba kamu udah pernah ke Merauke belum? Belum Ah, pernah? belum sih. Nah, itu juga banyak pasti permainan-permainan yang belum pernah kita Dimainin. mainkan juga gitu. Cuman kitanya keburu beranjak dewasa ya. Gak Cuman- cukup ya gitu Iya, waktunya. nggak cukup. Cuman ternyata permainan di Indonesia ini ada yang permainannya sama, cuman namanya tuh beda di setiap daerah. Betul. Nah, tapi ini Bogorian saya yakin kayaknya orang Sunda semua orang nih kayaknya. Sunda semua. Kayaknya ya. Kalaupun enggak mungkin ada sebutan bahasa lain kali ya dari permainan yang tadi Andin sebutin. Tapi contoh permainan lainnya apa lagi ya? Kayak misalkan Main layangan kali ya, tentang layangan dulu. tentang layangan. Kalau misalkan ngomongin tentang layangan agak ini ya, kalau menurut aku lucu sih. Kenapa? Tapi kalau misalkan entah cewek atau cowok, tapi kebanyakan mostly kayaknya cowok sih yang lebih sering ya. Ya kayak kita ini anak-anak ini lebih senangnya mainnya di tengah hari. Di Ya, saat siang-siang. harusnya bobok siang ya kalau anak kecil, tapi ini malah mentang layangan. Sampai dimarahin gak sih biasanya? Betul. Apalagi kejadian kalau misalkan lagi mentang layangan kalau lagi seru-serunya nih. Habis beli nih. Beli terus kan Dimainin. main layangan. Cuman yang seru tuh ini ngadu layangan, terus pas layangannya putus, itu yang ngejar tuh itu ambil Wah, banget. satu RW kayaknya anak kecil semua keluar gitu ya. Iya, Lari-lari di sana gitu. sampai jarak jauh juga tetap dikejar itu Kejar layangan. gitu. Padahal Walaupun endingnya entah bisa dimainin lagi atau enggak, intinya itu mungkin yang penting keseruan dari vibes ngejarnya keseruannya itu ya. benar banget. Padahal sebenarnya kalau beli juga enggak semahal itu sih. Cuman itu yang dicari gitu. Itu yang serunya. Seru banget sih itu. Bahkan juga kayak misalkan cewek kok cewek itu identiknya lebih ke Barbie-Barbian kali ya, Barbie-Barbian, BP-BP-an, boneka kertas kayak gitu-gitu ya. Atau yang itu tuh binder, tukeran binder. Apa nih yang paling khas dari bermain binder? Tukeran binder sih. Jadi harvest yang satu ditukar sama yang biasa dua gitu. Betul. Jadi harus kalau misalkan kamu punya harvest banyak, oh nih orang nih kayaknya orang Ah, banyak uang nih, banyak jajannya nih kayaknya, karena itu bisa mahal kan, lumayan. Berapa ya? Aku lupa. Lupa sih, 2000. cuman yang pasti tuh kayak sayang banget. Itu kan biasanya harvest tuh ada isi biodata gitu kan. Kita tuh kayak sayang itu tuh nggak mau Nggak mau coret-coret, diisi, ya nggak mau bener, ditulis. bener banget.
kayak ya udah dia cuma sekedar koleksi dan ditukar-tukar aja. Bener Siap. banget. Dan juga ini masih ingat gak kayak misalkan balon ditiup gitu loh. Oh Yang ingat kalau misalkan beli di warung. yang pakai sedotan kecil gitu kan. Nah itu aku tuh sempat waktu itu beberapa waktu lalu ya, awal bulan itu ke Botani Square. Ini bukan orang Bogor kalau belum pernah ke Botani. Nah di situ ada sebuah stand yang emang menjual berbagai macam makanan dan juga permainan zaman dahulu. Tradisional. Oh. Ya jadi mungkin Bogorian baru bisa ini. ini aku nggak tahu ya masih ada apa enggak, tapi bisa lah berkunjung ya kalau misalkan pengen mungkin mengenang masa lalunya, bernostalgia gitu kan. Itu kayaknya seru sih ya. Pasti sih, karena itu tuh kayak kesenangan dan keseruan tersendiri nggak sih tentang Iya, masa betul lalu tuh banget. kayak, karena serunya zaman dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh kayaknya lebih gimana ya, lebih asik karena kita tuh ketemu langsung sama orangnya. Betul. Kayak tadi nih aku main ludo kan, kalau sekarang kan udah ada Sendiri juga bisa ya? Iya, sendiri udah bisa main sama orang yang jaraknya jauh tuh juga udah bisa. Jadi nggak berasa keseruan deketnya itu. Kalau misalkan dulu kan kita mau nggak mau emang harus jarak deket gini baru kita bisa main, dan harus rame-rame juga kan. Jadi sosialnya tuh lebih terjalin. Kebandingkan sekarang. Nah ini menariknya nih, tadi Bogorian kan udah sempat lihat ya, Andin nih masih menyempatkan waktunya untuk bermain game gitu. Tapi uniknya main ini di HP gitu ya, di mobile iya. phone. Nah kira-kira permainan zaman dahulu apa aja sih yang memang sudah ada di versi mobilenya ini? Nah ini banyak Din, kalau misalkan kita bahas. Kalau yang aku tahu ya, kita kayak apa nih? Monopoly juga udah ada Monopoly. versi digitalnya. Terus juga ular tangga itu juga udah ada. Cuman Apa kalau permainan yang aku tahu sih itu doang sih kayaknya. Kalau aku nih sebenarnya nggak sengaja ya searching gitu ya, aku lagi pengen main game terus aku melihat ada permainan namanya congklak. Congklak Ada, bayangin Ada? congklak yang biasanya pakai biji gini-giniin tuh ada di HP juga ada. itu gimana cara mainnya loh? Cara mainnya mungkin tok 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 gitu kali ya. Aku belum sempet download. Kok mungkin nanti boleh ya? Tapi kayak kurang nggak sih feel-nya? Maksudnya Iya sih. jujur ya, dulu tuh aku sih. kalau main congklak ada sedikit Apa nih? curangnya. Curang. Belum apa, kalau nggak curang tuh nggak asik sih. Iya. Itu malah yang bikin seru tuh itu, maksudnya kayak ini kan main congklak itu kan kita ngambil terus kita masukin satu-satu, nanti kalau ada yang bolong berarti kan kita kalah kan. Iya. Langsung ke pemain selanjutnya. Biasanya aku nyelepin satu, ini belum ditaruh. Belum, ini tetap ini ya. Udah ngambil Kenapa lagi. belum mati kok gitu pasti. Iya, kayak gitu. Tapi jangan ditiru ya Bogorian. Ini mah cuman Andin aja nih kayaknya sih. Aku mah enggak sih. Bohong Bohong. kayaknya. Yang Kadang main dekor bener. juga. Ini udah keambil kok semuanya, atau kayak tiba-tiba nanti ada yang jatuh, nanti tiba-tiba diambil lagi si Iya. ininya, biji itunya. Lucu banget sih dulu Ya itu. Allah. Tapi Atau apa? kalau bekel aku sebenarnya gak bisa sih mainnya. Oh, nggak bisa. Karena Ini susah ahli. Ini ahli. Oh, ahli. Nanti boleh ya, nanti Ajarin aku kali ajarin. ya? Tutor. Boleh. Tutor deh. Nanti aku ajarin. Tutor deh, aduh. Aduh, Seru banget sih itu. Cuman apa ya, kalau misalkan sekarang kayaknya beda nggak sih? Maksudnya yang tadi aku bilang sih, kita jadi gak terlalu terjalin sosialnya, malah jadi kayak banyak yang antisosial jadinya kalau misalkan sekarang. Kayak kalau dulu misalkan nih game-game yang kayak ada di komputer itu kan, maksudnya kita biasanya main, nggak semua orang punya komputer kan, nggak semua orang betul. punya laptop, pasti mainnya mau nggak mau harus di warnet. Dan Hmm. di warnet tuh juga apa ya, ada bonding gitu loh, maksudnya kayak kita tuh satu warnet bisa kayak main bareng gitu. Bahkan satu PC buat 3 orang. Iya, Ayo ganti-gantian 1 gitu. jam aja, 2 jam aja gitu. Iya, bener banget. Cuman kalau sekarang kan udah kayak di rumah masing-masing, udah bisa main, udah feel-nya udah beda gitu, udah nggak kayak seseru dulu gitu. Jadi kayak jadi kangen gak sih? Justru itu momen yang ini gak sih? Kayak kita ke warnet, ayo beli jajanan dulu yuk. Iya. Kalau dekat rumah aku kan ada kayak swalayan gitu. Nanti kita beli dulu, terus sambil nyewa berapa jam? Baru sejam 2 jam nggak cukup, nambah lagi kayak gitu lagi gitu. Sama-sama. Seru Kalau banget. enggak, kalau anak-anak cowok nih kayaknya apa sering nih? paket malam nggak sih, yang sampai apa 24 jam ya kayaknya itu ya. Iya, sampai begadang sih ya, Oh. tempatnya sampai malam-malam gitu. Tapi Kayak kira-kira apa yang dilakukan oleh para laki-laki sampai selama itu gitu? Main game. kayaknya cuma mereka yang tahu ya. Iya, pasti game-game laki-laki gak sih? Iya, Kalau apa ya dulu tuh Apa sih zaman? apa point blank Point atau blank. enggak Oh. Losaga sih Iya, yang aku bener tahu. sih. Aku dulu juga pernah main. Itu paling sih. tenar di kalangan para cowok-cowok ya Iya, kayaknya. benar banget. Kalau kamu seringnya main apa nih? Sama sih, aku juga sebenarnya dulu kan tipe
nggak sefeminim sekarang Oh, ya, saya oke. lebih agak tomboy dikit. Jadi dulu juga mainnya kayak Losaga, Point Blank, terus juga Left 4 Dead dulu tuh main itu sih bareng sama temen-temen. Dan itu tuh kayak satu warnet itu tuh main bareng dan itu seru banget coba. Seru banget sih. Nah, tapi di permainan zaman sekarang justru sama nih versi kayak di PC zaman dulu di warnet, cuman menariknya ini ada di mobile phone-nya nih, Bogorian. Kayak contoh nih apa aja nih ya. Yang pertama ini ada FF. Makanya Ya, suka Free ada Fire. istilah bocil FF karena sering dimainin sama para bocil-bocil Bocil-bocil. gitu ya, para anak-anak bocil FF. Terus juga ada PUBG. Ada juga kayak misalkan apa lagi ya? Kalau sekarang tuh Genshin sih. Zuma. Ya. Oh, Zuma, Ya, Kodok Zuma. Mobile Legend juga ya. Mobile Legend. Mobile Legend juga ini lumayan viral juga ya. Dan masih banyak yang lainnya yang gitu. Dan ini terasa banget nih kayak kalau di keluarga aku tuh, kita kan zaman dulu pasti sering ya kumpul keluarga tuh kita ngobrol. Ada pembahasan-pembahasan Iya. apa nih yang bisa kita obrolkan gitu ya, mengenai permasalahan rumah tangga dan lain-lain. Tapi Gosip sekarang jadi ya dong. beda ya, enggak, karena kita kan suka gini ya. Aku waktu masih kecil suka mendengar lah ya cerita-cerita dari keluarga aku Iya, ketika sama. cewek ke cewek cerita, ibu ke ibu gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak anak kecilnya Pada main handphone ya. kok nggak pada ada di ruang tengah, semuanya pada diem di kamar masing-masing. Ternyata mereka asik bermain handphone mereka, bermain games seperti itu. Bahkan ini bisa nggak sih kayak aku sering banget nemuin kayak sekeluarga makan di restoran tapi semuanya main handphone. Jadi kayak betul. apa? Kayak Agak berasa itu keluarganya, komunikasinya. komunikasinya tuh nggak ada, jadi jauh gitu. Jadi ya sayang sih mau handphone atau digital sekarang tuh kayak mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan Kan yang yang dekat. Aduh. Ih, kalau sama pacar bisa dia ngabarin, tapi sama ini keluarga keluarga kayak beda. susah ya. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya ya. Kalau mau ini ya nggak apa-apa, tapi balance lah ya gitu. Iya sih. Dan ini sebenarnya kalau kita ulik lebih dalam nih, ini banget sih, menarik banget. Menarik. Coba sekarang kita bahas mengenai pengaruhnya nih, pengaruh bermain permainan lama dengan versus permainan sekarang nih. Coba kalau misalkan dulu menurut Andin apa nih ininya pengaruhnya? Kalau dulu kayaknya kita lebih banyak aktivitas ya, kayak kita banyak Betul. gerak kayak main cimbaldo atau cibandeng itu kan bener-bener yang lari, Olahraga ya, olahraga gerak gitu kan. gitu. Jadi bener-bener fisik kita tuh Terpacu untuk iya, bergerak terus. terlatih. Terlatih. Atau juga kayak main monopoli dulu kan juga apa ya, kelatih kita apa sih strategi, gimana sih caranya kita bisa biar Bermain bisa menang strategi, gitu kan, bermain betul. strategi. Beda kalau sama sekarang kan udah serba apa ya, mobile yang kayak tiduran aja bisa dimainin gitu kan. Jadi badan kita betul. nggak gerak Nggak gitu. gerak. Dan ya Betah di kasur tuh betah jadinya. benar. Bahkan sampai ini pun makan, Iya. ibadah pun semuanya terlewati karena itu saking enjoynya dia untuk bermain game itu. nggak berasa nggak soalnya berasa. waktunya. Bener, karena inget banget dulu tuh kayak misalkan contoh main game apa ya, yang sering ada konflik sih, menimbulkan konflik nih. Apa tuh? Kayak yang tadi kamu bilang tuh, yang galasin Galasin. Kayak misalkan kamu jaga, terus aku yang kayak lari, terus kamu ternyata udah noel aku. Udah Cuman aku udah kayak, kena. enggak kok, aku gak kena sama Andin, gak kena. Itu kan penipuan ya. Bohong ya, bohong. ya. Curang. Curang gitu. Ini akhirnya cewek sama cewek apalagi nih bahaya nih. Kan jadi kayak berdebat gitu ya, berdebat dan berdebat dan akhirnya berantem biasanya kayak gitu sih. Kadang ada yang sampai nangis gak? Kayaknya mungkin ada ya. Ada Mungkin kalinya ada ya. Dan itu kan diajar ya gimana caranya kita bisa menyelesaikan konflik-konflik walaupun ya kehitungnya masih kecil lah ya, konflik Iya, kecil. Cuman konflik kecil. dilatih dari sejak kecil tuh, sejak dini tuh kita dilatih gitu ya. Cuman kayaknya berantemnya dulu nggak parah sih, maksudnya Nggak kayak parah sih, cuman nggak yang sebentar habis itu Sedrama baikan itu lagi. enggak sih gitu Nggak kan ya. sekomplit sekarang. Paling udah tuh. balik ke rumah ntar pas diajak nyamper main normal Normal lagi, lagi, baik baikan gitu lagi. kan. Iya benar. Terus juga apalagi nih kira-kira meningkatkan kreativitas juga sih. Contoh kayak apa? Main menggambar juga sebenarnya bisa sih. Ini apa, gambar apa, kadang kita beli sesuatu gitu kan, main sama teman menghias. Oh, atau enggak tahu nggak sih dulu tuh ada kayak yang udah ada gambarnya gitu, terus nanti kayak ada stikernya di pocel terus ditempelin kayak glitter gitu gak sih? Nah, itu kan kita diajak untuk berkreasi Iya. gitu. Otak kita diajak untuk ini gimana nih caranya supaya bisa ini ya, berkreativitas seluas mungkin. Benar gitu. banget. Nah, terus juga bisa ini nih menariknya, bisa menjadi media terapi.
Jadi bikin anak-anak ini menjadikan bermain ini supaya bisa melupakan masalah-masalah dan kecemasan yang memang sedang dihadapi oleh teman-teman. Tuh, contoh misalkan mungkin kamu lagi kondisinya kurang baik dalam hal apa, dengan bermain kan jadi fresh gitu ya. Ketemu sama teman-teman tuh asik gak sih? Jadi Asik lupa banget waktu sih, kan? seru banget. Lupa waktu, bahkan sampai kayak malam pun hayu aja gitu main gitu ya, karena enjoy gitu. Bahkan kayak kalau nggak inget waktu ya PR juga nggak dikerjain ya, kalau nggak diingetin sama bundanya gitu ya di Kalau rumah. nggak diomelin deh kayaknya lebih tepat ya. Andin pulang, PR-nya belum gitu kan. Sering banget dulu waktu masih kecil. Terus juga menariknya juga dengan bermain permainan zaman dulu juga bisa apa ya, melakukan sebuah penuan. Hadirlah sebuah inovasi-inovasi baru. Misalkan apa, kadang kita main suka bikin rules baru, ini baru, diajak berpikir lagi. Iya, kita, benar. kayak gitu. Strategi baru ya. Dan juga bisa ngelatih motorik gak sih, kayak Betul, itu paling ini sih. permainan apa tuh, bukan permainan sih sebenarnya, tanah liat ya, itu kan Oh, kayak iya. ngelatih kalau anak kecil ya, biar dia tuh belajar sensor motoriknya tuh kayak Mm-mm. gimana. Dan itu beda sih kalau misalkan gak diajarin terapi kayak gitu, beda nanti pas udah gedenya. Jadinya kayak nggak mau, aku nggak mau megang, aku nggak Iya, berani, jadi takut. aduh ini ya gitu. Tapi kalau aku sih alhamdulillah semuanya tanah juga aku mainin deh. Daun-daun aja aku copot-copotin tuh, makanya sering diomelin sama tetangga ya. Atau jangan-jangan yang suka masak-masakan pakai daun gitu gak sih? Iya, aku sering main tuh sama si Tama waktu kecil. Oh, udah temennya dari kecil. Oh udah, kebetulan udah sih gitu. Aduh, tapi kadang kuku tuh jadi kotor, Kotor. dimatiin lagi gitu kan. Gitu Aduh. sih. Sampai kalau dulu tuh sering banget luka-luka cuman gara-gara main ini. Betul banget, sering apa, ada luka inilah itulah, jatuh juga sering. Jatuh, Main sepeda, terus kakinya apa melepuh gitu Melepuh. gara-gara ya gimana sih? main Panas- masak-masakan atau gak kayak gula terus pakai sendok kayak gitu dibikin gula, bukan gula li, apa namanya ya? Iya yang itulah, kamu tahu kan, Bogorian tahu kan pasti, kebayang Pokoknya kan? itulah. Itu enak, tapi itu kadang suka bikin melepuh kita gitu. Gitu. Gulali, Gulali, ya. semacam gulali kayak Semacam gitu lah ya, gulali. gitu. Luar biasa. Nah, tapi di sisi lain juga sebenarnya permainan zaman sekarang juga ya memberikan dampak positif juga pastinya, ya kan? Iya. Kayak ya dilatih lah kita gimana caranya konsentrasi juga. Sebenarnya buat iseng-iseng juga mengisi waktu ya itu produktif juga sih sebenarnya ya, untuk melatih Untuk kefokusan, beberapa hal. Itu beberapa juga hal kalau gitu. difokusin, diterusin kan kayak bisa jadi e-sport, jadi menghasilkan uang. Nah, betul banget. Dan bisa ada juga yang jadi profesi kan itu. Iya. Ini sekarang udah banyak banget para gamers yang emang luar biasa ya prestasinya, sampai go internasional, dan Bener. itu salut sih. Karena nggak gampang jadi mereka. Kayak kita harus fokus gitu. Iya, kita kalau ngeliat dong kayak gampang main kayak gitu, gampang. ternyata Pas pas dipraktekin, nyobain sendiri nggak semudah susah. itu gitu ya. Tapi mainan sekarang itu kebanyakan apa ya, bahaya juga karena bisa bikin kecanduan. Jadi kayak kita tuh kayak tadi apa ya, jadi lupa waktu, akhirnya kayak jadi lupa makan atau lupa tidur, bahkan sampai yang kayak begadang, itu kan malah jadi ngerusak kesehatan ya Cin. Jadinya malah bahaya juga buat diri kita sendiri. Benar banget sih. Ternyata di samping dampak positif ya pasti ada sisi dampak Ya, negatifnya negatifnya juga, juga. dan gimana kita jadi apa ya, sebagai orang yang memang mungkin lebih paham lah, lebih bisa untuk menilai, membatasi diri juga gitu. Iya, Nggak itulah. apa-apa main games tuh nggak apa-apa, cuman maksudnya harus berhenti gitu pas pada waktunya. saat waktunya gitu, membagi ini dengan mengerjakan tugas kita, kewajiban kita yang Benar-benar. lain gitu kan. Tapi juga aku agak kaget ya, ternyata game online ini juga lumayan menguras ini ya, Apa uang ya, Menguras boros uang gitu, gitu, jadi boros boros gitu. ya, jadi top up terus. Itu aduh, kamu tahu nggak sih, maksudnya kayak sekali beli ini tuh berapa gitu per ininya, karena aku dengarnya mahal. tergantung gamenya sih Oh, biasanya. Cuman pernah dengar gak sih kasus itu kan, misalnya beli kayak gitu sebenarnya agak gampang ya, dan anak kecil juga sebenarnya bisa. Pernah ada kasus yang kayak anak kecil beli sembarangan, terus pas orang tuanya tahu dia langsung marah gitu bener kan, banget. karena kayak orang tua kan pasti mikir kayak buat apa Buat beli apa? top up game gitu, kayak untuk apa, padahal si anaknya ya dia cuma mencari kesenangan, dan dia juga nggak tahu kan gimana caranya untuk menyalurkan uangnya itu dengan baik. Akhirnya betul. Emang sih kadang top up kalau gitu. kita nggak merasakan sih, maksudnya jadi posisi orang tersebut ketika
membeli game itu kan apa ya, membeli entah itu sebuah karakter gitu ya di dalam games tersebut, pasti ada rasa kesenangan, ada rasa kebanggaan tersendiri. Gue udah mencapai level ini nih, di saat orang lain tuh nggak bisa membeli karakter tersebut. Tapi di sisi lain ternyata memang harus kita pikirkan secara matang, kecuali mungkin udah punya penghasilan sendiri gitu ya Din ya, kayak lebih fleksibel lah, lebih enak untuk mengatur keuangan gitu. Tapi kan kalau misalkan harus pakai uang orang tua itu harus dipikir-pikir lagi tuh, Bogorian. Jangan gitu. sampai malah ngabisin duit orang tua buat hal yang sebenarnya kurang gitu lah. Betul, iya betul banget. Terus juga kadang aku kasihan ya sama teman-teman di belakang ini juga, matanya kayaknya lelah terus gitu ya. Jangan-jangan sampai malam nggak tidur begadang ya. Iya. Karena mereka tuh ingin mencapai rank-rank tertentu yang memang sudah jadi target mereka gitu, Bogorian. Ayo gitu. ngaku Bogorian yang kerjaannya suka begadang main game. Komen langsung. Dan alasannya kenapa? Apa karena memang gabut? Tapi kayaknya kalau gabut bisa tidur ya, lebih enak kayaknya ya. Lebih tepatnya karena kayaknya keseruan sih. Jadi kayak ya udah nggak bisa berhenti, akhirnya dibablas terus. Itu apalagi kan kadang tuh suka gini guys, apa ya, kalau yang aku lihat ya, kayak nanggung deh segame lagi, terus udah beres, sekali lagi gitu. Akhirnya keterusan. Apalagi kalau mabar sama temen ya, itu iya, paling itu asik sih. Jadi terus aja sampai nggak tidur akhirnya. Tidurnya malah siang ya, jadi jam tidurnya kebalik. Nah cuman nih aku kadang berpikir juga gitu, tak khawatir jadi timbul rasa malas ke mereka dan berkurangnya aktivitas fisik yang mereka lakukan. Jadi keseringannya duduk atau tidur di kasur dan gak banyak gerak jadinya, yang tadi kamu bilang gara-gara mobile phone lupa waktu gitu, sangat disayangkan. Malah jadi bisa jadi penyakit sebenarnya kalau kayak gitu, karena badan kita pernah udah gak aktivitas, terus tadi juga jam tidurnya jadi terganggu, pola makannya juga pasti kan jadi terganggu juga. Akhirnya malah jadi bisa sakit di kemudian hari ya. Jangan sampai ya kayak gitu, Bogorian. Makanya pentingnya kita harus bisa ngerem dan kontrol diri kita. Gimana sih kita jam kita harus baru bisa aktivitas atau juga nyari hiburan, itulah pentingnya kita. Iya, dan juga apa ya, khawatir orang tersebut nih tidak bisa peduli dengan aktivitas sekitar dan jatuhnya jadi antisosial atau introvert gitu kan. Jadi kayak kadang suka merasa apa ya, nah ayo keluar gitu, ya sabar, aku masih main game nih, aku masih ini nih itu. Jadi nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Betul gitu. Jadi mungkin para orang tua juga ya, para orang tua semoga semakin apa ya, bisa mengontrol batas dari anaknya gitu, bermainnya kapan, istirahatnya kapan, makannya kapan. Kemudian juga Bogorian yang mungkin masih remaja, masih anak-anak gitu ya, semangat untuk bermain gamenya, tapi di sisi lain harus semangat juga menjalani aktivitas sehari-harinya, entah mungkin kewajibannya sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa atau bahkan apa nih, sebagai seorang santri gitu ya. Pokoknya yang penting kita harus bisa, diri kita itu harus bisa ngontrol diri sendiri lah. Karena ada, sebenarnya ini ada kasus sedikit sih ya, jadi ada salah satu kenalan aku, dia tuh kemarin kan kita kuliah online kan, dimana semua jadi serba online, dan dia tuh ngerasa pas kuliahnya nggak bisa nangkep pelajaran, dan dia tuh pas itu lagi kayak lebih senang main game. Akhirnya dia lebih pilih main game, jadi kuliahnya tuh dia tinggalin, dia sampai keluar dari kuliahnya gitu karena saking apa ya, kecanduan dan udah gak bisa ngontrol diri sendiri juga sih. Itu bahayanya banget sih. Makanya jadi apa ya, sayangnya akademiknya jadi ketinggalan sih dibanding yang lain. Maksudnya sayang ketika orang ingin bermain game ini untuk mengisi waktu luang atau mungkin untuk dia bisa meraih prestasi, tapi di sisi lain ternyata sebagian orang juga menganggap bahwa game ini udah nggak ada dampak positifnya sama sekali. Padahal kalau kita bisa lihat tuh ada kok, seimbang, di mana ada dampak positif pasti ada dampak negatif juga gitu. Cuman ya itu, stigma masyarakat harus inilah ya, bisa berubah lah perlahan gitu ya. Nah tapi gimana nih Din? Mungkin bisa ngasih sedikit tips ke Bogorian supaya bisa mencegah kecanduan dari game online ini gitu. Kalau dari aku sih, selain tadi kita harus bisa ngerem, kita juga mungkin harus punya time management sekali ya. Jadi kita harus tahu di jam berapa kita harus aktivitas, jam berapa kita baru bisa hiburan. Kalau aku sendiri sebenarnya hiburan ini ya itu sampingan. Jadi kalau ada waktu luang baru mulai main game. Tetap yang aktivitas utama yang itu dipentingin, kayak ya makan juga itu jangan sampai ketinggalan, istirahat itu juga penting banget. Itu sih yang paling penting sebenarnya caranya. Batasin waktu main gamenya gitu. 2 jam ya udah 2 jam aja. Iya, memang susah sih sebenarnya, tapi
emang dari diri kita Iya. sendiri harus kayak oke, gue harus tegas dengan diri sendiri iya. gitu kan. Dan itu yang susah sebenarnya, tegas sama diri sendiri itu Betul. susah banget dan emang Dan harus belajar untuk pilih jenis game yang emang sesuai dengan usia juga mungkin ya. iya, jangan sampai ya Gimana masih kecil gitu sudah main game yang bisa dibilang agak sadis yang gitu kan, maksudnya jadinya Agak kurang tepat kurang ya. tepat ya. Khawatir memang berpengaruh juga Ke- dengan pola pikirnya, dengan Iya. ininya gitu. Karena banyak gak sih yang kayak anak kecil udah mulai agak sedikit sadis dikit pemikirannya karena Terinspirasi dari itu. iya dari game-game tadi itu kayak yang ya darah-darah lah apa ada segala macam. Itu kan sebenarnya kalau untuk itu kan ada kategori usianya juga kan harusnya, jangan sampai yang kayak masih kecil udah mainin itu, nanti jadi dia terbiasa dan akhirnya apa ya, kayak hal itu bukan hal yang sesuatu yang mengerikan. Itu kan sebenarnya kayak pembunuhan, itu kan mengerikan ya. Jangan sampai dia karena ngeliat itu terbiasa dan dipraktekin di dunia nyata, itu jangan sampai ya pokoknya. Serem ya. Serem banget. Mohon maaf, ini serem banget itu. Anak kecil luar biasa ya kalau misalkan sampai berpikir kayak gitu. Nah, terus juga ketika sedang berkumpul dengan keluarga dan juga teman, diusahakan nih untuk Bogorian untuk menyimpan HP-nya terlebih dahulu karena kan jadikan mereka ini sebagai prioritas utama kita untuk jadi kesempatan untuk menjalin komunikasi lebih sering lagi gitu kan. Biar ada Kapan quality lagi time-nya gitu quality ya. time-nya dapet gitu kan. Dan juga membiasakan apa nih Din? Balik lagi ke topik kita, membiasakan untuk bermain permainan tradisional yang emang mungkin bersifat fisik juga, seperti berolahraga kayak lari-larian, petak umpet dan Iya. cinjongkok bukan namanya. Iya, cinjongkok juga ada. Cinjongkok kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu muda gitu ya Bogorian mungkin bisa menerapkan ini kepada anak-anaknya gitu. Kalau ayo kita main ini, gak usah kalau misalkan nggak ada temennya ya nggak apa-apa, ibu sama bapak keluarganya gitu turun kan. langsung gitu ya, ayo turun langsung main sama mama sama ayah kayak gitu. Itu kayaknya lebih asik dan lebih happy aja ya, Iya. bisa main sama Keluarganya, jadi lebih gitu. bondingnya tuh lebih enak. lebih enak kayak gitu. Dan juga Cun, jangan ini tuh si permainan ini harus terus dilestarikan dari turun temurun. Jangan sampai permainan ini jadi hilang dan akhirnya malah diklaim sama negara lain, karena kita sebagai negara Indonesia sendiri udah ngelupain permainan itu jangan sampai sih kayak gitu. Itu pentingnya kita harus terus ngelestariin permainan tradisional ini. Betul banget. Ini aku jadi makin kangen nih. Ini kalau ada permainan di sini kayaknya aku mau langsung main nih ya. gitu rasanya. Saking karena emang aku pulang ke rumah pun, berangkat ke rumah pun aku ngeliat anak-anak tuh sepi. Maksudnya tetangga tuh Iya. nggak ada yang sibuk main gitu. Dulu kan di lapangan, rumahku kan lapangan ya kanan kiri. Jadi kayak enak, rame. Kalau sekarang udah beda gitu Kalau ya. dulu mamaku tuh sering marah-marah kayak berisik, jangan ini berisik, ada orang tidur, ada orang sakit gitu kan. Karena saking berisiknya Iya. anak-anak, mereka tuh happy gitu main-main di situ. Tapi sekarang udah mulai kayak it's different, Beda. momennya beda banget Iya, gitu. aku juga kan di komplek dulu. Kalau dulu tapi masih rame. Kalau sekarang paling anak kecil cuman kedengeran suara atau doang. Atau doang main sepeda mungkin ya, Iya. gitu aja. Atau gitu. enggak mereka kumpul tapi mainnya ya di gadget tetap sama kayak gitu. Betul sih. Itu sih nggak kurangnya. Wah, keren banget nih Din. Pembahasan kita di episode kali ini bikin kita sadar kalau emang Indonesia ini permainan tradisionalnya masih menarik kok untuk dimainkan lagi di era saat ini ya. Walaupun memang kita sudah berada di era digital sih sebenarnya. Dan sebenarnya inti permasalahan di podcast ini, di episode ini adalah bukan kita tidak ingin menerima kemajuan teknologi, tapi memang kita perlu menyadari bahwa adanya dampak positif, pasti di sisi lainnya ada dampak negatifnya. Dan justru ini yang memang menjadi PR yang cukup mengkhawatirkan bagi kita semua. Dan ini mungkin jadi PR juga untuk Bogorian yang mungkin sudah mempunyai baby gitu ya, anak-anak, supaya lebih diperhatikan lagi, diberi arahan lagi, diedukasi lagi bahwa ayo mending kita main permainan tradisional dulu, permainan di mobile phone-nya mungkin lebih dibatasi lagi seperti itu. Dan luar biasanya memang Indonesia ini kan negara yang luas sekali, warisannya banyak banget, warisan budayanya. Salah satunya adalah si permainan tradisional ini. Jadi ini merupakan salah satu menurut aku ya potensi lokal yang emang patut banget kita lestarikan gitu. Dan salah satunya adalah si permainan tradisional ini. Jadi yuk semua Bogorian yuk mainkan lagi permainan tradisionalnya gitu ya, lagi supaya tidak lekang dimakan waktu gitu. Dan ajak adik-adik kalian, anak-anak kalian, saudara siapapun semuanya, siapapun lah pokoknya untuk bermain si permainan tradisional ini gitu.
gitu. Oke, that's it. Aduh, kayaknya nggak berasa nih, udah lama kita ngobrol-ngobrol ya Kak Cin. Kayaknya udah berapa jam nih, Kru? Udah berapa Aduh, jam? Berapa jam? 7 jam. 7 Waduh, jam. 7 jam. Tujuh- Nggak nyampe besok aja kita. Nggak, capek saya. Kayaknya nanti kan masih ada banyak episode Oh lagi. iya, benar. Nanti mungkin kalau misalkan Bogoriana pengen lanjut part 2 bahas tentang ini lagi yang lebih detail lagi, Tinggal Pro International, di komen tinggal langsung aja komen nanti. aja gitu. Atau mungkin ada ide-ide lain gitu ya. Pengen bahasnya ini aja nih, kayaknya menarik gitu kan. Yep. Tinggal langsung aja terus. kasih saran aja ke kru dari official Sipa Tahunan official. Betul banget. Dan jangan lupa nih pantengin terus channel kita di Sipa Tahunan Official, dan masih banyak program-program lainnya selain si Digitalis ini. Ada juga program Mutiara Kolbu, program Bilik dan Healing dan lain-lainnya yang mungkin itu adalah informasi yang tepat untuk disalurkan kepada Bogorian semua gitu, dan pastinya juga bermanfaat gitu. Dan ya udah nih, Kita udah di kayaknya kita penghujung akan juga nih ketemu kayaknya. lagi di episode selanjutnya, dan yang pastinya lebih seru gak lebih sih? seru dan menarik lagi Don. Dan pastinya informatif dan sangat-sangat menghibur nih kayaknya. Yap. Kayaknya terhibur gak ya tadi? Hibur terhibur ya. sih. Hibur lah ya. Oke, aku Cinta. Dan aku Andin. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Digital Dis, hidangan digital terbaik. Bye-bye. Bye. Sini-sini, ngobrol bareng Sipa Tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian!